Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya saya mau cek Saya mau sound cek dulu. sound dulu. Suara saya Suara terdengar saya jelas kan? terdengar jelas kan? Ya, Bunda Ya, sekalian. Bunda sekalian. Mana ini dari Suaranya bagaimana lampu Ustaz? kan? Eh, Kedengeran Umi? Kedengeran, Umi? nah dulu nggak gambarnya jadi hilang. Oh ya. Echonya terlalu Suara tinggi antum Ustaz. bergema, Ustaz. Gimana, Sat? Mana, Ustaz? Echonya terlalu tinggi. Oh udah, ya udah. Cek. Cek. Ya. Ya. Oke, ya. Oke. Berisik nih. Cek. Udah. Bisa memantul suaranya ya? Memantul suaranya. Baik. Baik, ayah bunda sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini kita lagi-lagi diberikan kesempatan dan kekuatan untuk istiqomah kembali menghadiri majelis ilmu, ya, yaitu kajian ilmu waris. Di sesi yang kedua kita akan bahas tentang sebab-sebab waris dan penghalang-penghalangnya. Tentu saja ayah bunda sekalian, majelis ilmu itu berbeda-beda keutamanya, ya. Menghadiri majelis ilmu punya keutamaan, menghadiri langsung talaki punya keutamaan sendiri, ya. Terus menuntut ilmu, misal pun hanya mendengarkan juga punya keutamaan. Oleh karena itu, mari kita tetap semangat untuk menuntut ilmu agama kita, yaitu agama Islam, karena bagaimana yang disampaikan pada pekan yang lalu, ilmu waris ini adalah ilmu yang akan pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya fardu kifayah. Apabila tidak ada salah satu di seorang di antara kita tidak mempelajarinya, maka kita berdosa. Atau bahkan mungkin apabila ada dalam satu keluarga kita nih nggak ada yang tahu nih ilmu waris nih. Nah, itu bisa satu keluarga dosa semua begitu saja. Jadi ini penting buat kita. Nanti kalau kita sudah punya sedikit ilmunya, langsung kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Ya, balighu anni walau ayat, kata Rasulullah gitu. Sampaikan pada walaupun satu ayat, satu hadis, satu ilmu, seringkas mungkin. Baik ayah bunda sekalian, tidak berlama-lama ya, karena Ustaz Arifin Saifullah sudah ada di tengah kita. Untuk waktu dan tempat, Anda persilakan kepada Ustaz. Falyatafaddal masyhura. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa barik lana fi majlisina hadha. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya an taghfira lana wa tarhamna wa ta'afu anna wa tu'afina wa walidina wa masyayikhina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ayah bunda Ustadz Ardi ya yang kami hormati, alhamdulillah kita kembali berjumpa, kembali kita berkumpul untuk melanjutkan pembahasan yang sudah kita awali pada pekan lalu. Ya. Pada pekan lalu sudah kita buka tentang muqaddimah ilmu waris, kita sampaikan tentang mabadi asyarah, itu yang masing-masing kita ketika mau mempelajari sesuatu, mabadi asyarah itu kita pelajari, apa namanya, pengertiannya apa, keutamaannya apa, ini dari arah mana, sumbernya dari mana diambil, terus apa pembahasan-pembahasannya ada di sana. Nah, itu alhamdulillah sudah kita lalui, sudah kita sampaikan, dan juga di grup juga sepertinya sudah di-share ya oleh Ustadz Ardi, ringkasan dan juga bahkan dibikinkan PowerPoint-nya, Masya Allah. Ya. Ya Bunda, Ustaz, Insya Allah anak kebetulan belum sempat, mungkin belum diberi kesempatan untuk membuat PowerPoint-nya, sehingga inilah yang bisa Ana sampaikan, Ana munculkan ya, berupa apa namanya ini, mind map ya, mind mapping. Nah, apa-apa yang Anda sampaikan kemarin tadi saya sampaikan saat arti pembahasan kita tentang sebab-sebab
dan juga sampai penghalang warisannya. Cuma ada satu hal yang mungkin perlu sedikit diulang ya, karena kemarin sebenarnya sudah disampaikan ketika pada mukadimah atau pembahasan yang lalu ya terkait dengan hak-hak yang terkait harta peninggalan ya sudah kita sampaikan sebenarnya ya walaupun sekilas ya tidak nyampe per menit-menit ya. Cuma mungkin ini perlu kita munculkan kembali atau sedikit kita bahas sebelum kita melanjutkan ke rukun syarat sebab dan penghalang pewarisan. Nah, ayah bunda, kemudian juga ustadz sekalian ya. Eh, yang pertama yang perlu mungkin kita telah kembali yaitu terkait dengan hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan ya. Jadi ketika seseorang itu meninggal dunia, ya, ketika seorang meninggal dunia, mereka itu meninggalkan peninggalan ya berupa harta ya. Memang harta yang karena secara fisik materi itu wujud ya, terwujud. Nah, kemudian ketika harta itu sedikit maka harus diperhatikan 5 hal sebelum akhirnya dibagi sebagai warisan ya. Nah, memang sebagian ulama menyebutkan kalau dikit hartanya ditinggalkan. Nah, jadi tidak ada khawatir ya. Jadi warisan memang belakangan. Cuma ini urutannya seperti ini. Ini yang didahulukan ya, yang didahulukan. Ya. Yang didahulukan ketika harta itu dikit ya. Yang pertama adalah harta itu digunakan, diambil ya, dimanfaatkan untuk pengurusan jenazah dulu ya, untuk pengurusan jenazah dulu. Ya untuk beli kain kafannya, perangkat-perangkatnya, nyewa orang untuk gali kuburan gitu ya. Nyewa orang untuk gali kuburan, kemudian persiapkan hal-hal yang memang digunakan untuk pengurusan jenazah, mungkin ngangkut dari apa? Dari rumah sakit misalnya. Hal sampai eh, jenazah itu dimakamkan ya, sampai jenazah itu dimakamkan. Nah, sampai situ. Begitu dimakamkan selesai. Itu pembiayaan yang digunakan untuk tajhiz al-janaiz ya, untuk apa? Pengurusan jenazah ya. Ini yang didahulukan. Nah, nah, kemudian urutan yang kedua ya, yang kedua itu yang terkait dengan hutang. Yang pertama, hutang yang memang ada hubungan langsung dengan harta peninggalan. Ya. Contoh misalnya eh, barang mobil yang ditinggalkan jenazah atau yang ditinggalkan oleh yang meninggal itu ternyata digadaikan. Ya. Jadi misalnya si jenazah ini sempat hutang dengan jaminan mobil misalnya. Nah, maka mobil ini harus diberesi dulu. Ya. Diberesi dulu. Nah, maka eh, ini mobilnya misalnya hutang belum diselesaikan, ya ternyata sudah meninggal duluan. Nah, ternyata ada hutang yang menggunakan jaminan, ya istilahnya gade mungkin ya, tapi ya tidak selalu seperti itu. Tapi istilah di Indonesia kadang ya, umum ya gade itu digadaikan. Nah, ini kan hutang dengan jaminan. Nah, maka ini diselesaikan. Ya. Misalnya tidak ada harta untuk membayar hutangnya, membayar hutang itu yang tengah jaminan itu. Ya, maka mobilnya itu yang jadi jaminan dijual, ya, dijual, kemudian untuk bayar hutang, ya, untuk bayar hutangnya. Kalau memang tidak ada harta lain ya, untuk bayar hutangnya, nah sisanya nah, masuk ke harta eh, pemilik awal, ya, ke yang meninggal tadi. Nah, nanti masuk ke urutan berikutnya. Tapi sebagian ulama mengatakan bahkan jumhur Imam Salasah ya mendahulukan ini dulu. Ya, maksudnya sebelum pengurusan jenazah ini dulu diselesaikan ya tentang gadai ini ya tentang hutang yang dengan hubungan dengan apa harta peninggalan ini diselesaikan sebelum untuk ngurusin jenazah ya.
Tapi menurut Imam Ahmad ini didahulukan apa pengurusan jenazah dulu. Biaya pengurusan jenazah ini didahulukan. Wallahu alam mungkin ini yang lebih rajih ya. Karena apa? Kenapa lebih kuat ya? Karena pengurusan jenazah itu seperti kita membeli pakaian ya untuk diri kita sendiri. Seperti orang membeli pakaian untuk diri dipakai untuk si pakai untuk ketika hidup ya. Nah, jadi membeli pakaian kebutuhan pribadi, kebutuhan untuk yang penting untuk menutup aurat itu didahulukan ya. Maka Imam Ahmad bahkan ya mungkin Anda mungkin cenderung ke pendapat ini, ya pengurusan jenazah didahulukan. Nah, jadi antara poin pertama pengurusan jenazah dengan menyelesaikan hutang yang ada jaminan ini, ya, ini ada perbedaan pendapat. Ya, itu ya. Kemudian yang kedua hutang yang tidak terkait dengan peninggalan ini urutan yang ketiga. Ya, ya misalnya ada hutang apa tapi tidak ada jaminan misalnya. Ya, hutang 10 juta yang tidak pakai jaminan ya itu diselesaikan yang kedua, yang ketiga, urutan yang ketiga. Selesaikan hutangnya dulu. Diambil dari harta si mayit. Nih, diambil dari harta si mayit. Nah, kemudian urutan berikutnya wasiat. Ya. Urutan berikutnya wasiat ditunaikan. Ya. Wasiat dari si mayit itu ditunaikan. Wasiat apa itu wasiat? Ya. Wasiat itu adalah eh, titipan pesan ya dari si mayit sebelum dia meninggal dan minta untuk ditunaikan setelah dia wafat. Ya. Misal, nanti kalau saya meninggal, tolong rumah yang sebelah sono itu kasihkan ke temanku yang namanya Fatur misalnya. Saya kasihkan, tolong dikasihkan ke Fatur. Nah, ini wasiat. Ya, ini wasiat. Nah, wasiat ini tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Ya. Nggak boleh lebih dari sepertiga harta. Yaitu berdasarkan apa yang diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit dan merasa mau meninggal dunia, ya, sakit merasa mau meninggal dunia, kemudian dikunjungi Rasulullah SAW. Nah, kemudian beliau bilang mau mewakafkan, mau memberikan seluruh hartanya kepada apa untuk sedekahnya, untuk sedekah untuk jalan Allah. Nah, dia mau mengatakan seperti itu, mau menyerahkan semuanya. Ya. Nah, Rasulullah melarangnya, ya, jangan semuanya. Antum masih punya anak, ya, masih punya apa tanggungan. Nah, kemudian terus, ya, setengahnya tidak boleh sama Rasulullah SAW. Kemudian dah sepertiganya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, sepertiganya saja. Nah, tapi Rasulullah masih mengingatkan as-sulus ya. Was-sulusu katsir atau kabir ya. Sepertiga itu banyak, sepertiga itu besar ya. Innaka an tadhara warasataka aghniya ya. Sungguhnya kalau kamu meninggalkan para ahli warismu dalam kondisi kaya ya, khairun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna nas ya. Itu lebih baik ya, daripada kamu tinggalkan mereka kondisinya miskin. Ya. Jadi kamu tinggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya, cukup, ya, kecukupan, tercukupi kebutuhannya, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin. Ya. Yatakaffafun nas, malah minta-minta kecukupan pada manusia, jadi ngemis-ngemis. Ya. Ini buruk. Ya. Maka lebih baik ya tinggalkan mereka dalam kondisi kecukupan ya kalau sampai eh, apa wasiatnya sepertiga itu besar loh maksudnya sepertiga dari total harta itu besar ya banyak ya. Nah, tapi ya itulah mungkin batas maksimal ya sepertiga harta dan waris apa ini berlaku untuk selain waris ya.
wasiyata liwaris kata Rasulullah. Ya. Tidak boleh mewasiatkan kepada ahli waris. Makanya orang yang secara hukum itu sudah akan ahli waris ketika dikasih wasiat. Maksudnya bukan tidak boleh kasih wasiat, maksudnya ya, tidak boleh diberikan wasiat akan dapat ini setelah meninggal. Makanya anak saya yang pertama nanti setelah saya meninggal tuh ya, tanah sebelah sono tuh buat anak pertama, tanah sebelah sini buat anak kedua, tanah sebelah barat misalnya buat anak ketiga. Nah ini wasiat. Nah tidak boleh dilaksanakan. Ya. Ingatkan ya la wasiyata liwarisin ya tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah jadi kalau wasiat itu untuk selain buat tetangga misalnya atau buat temen ya. Nah, atau Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau pernah mewasiatkan buku-bukunya itu buat masjid ya atau buat kaum muslimin. Nah ini ya, ini wasiat. Walaupun pada prakteknya kemudian, ya kisahnya beliau tidak, wasiat itu tidak dilaksanakan semua. Hanya sepertiganya saja yang dilaksanakan. Dan sepertiga buku-buku beliau yang disedekahkan. Karena ahli warisnya juga membutuhkan itu. Jadi kalau misalnya ada wasiat lebih, ya, lebih tiga, misalkan kalau ahli warisnya membolehkan ya kalau sampai wasiat itu lebih dari sepertiga. Nah jadi tentang masalah wasiat ini ya tadi boleh dilaksanakan kalau yang pertama tidak kepada ahli waris ya berdasarkan hadis Nabi SAW tadi la wasiat ahli waris. Dan yang kedua, tidak melebihi sepertiga, ya, kecuali kalau diizinkan oleh ahli waris. Nah, jadi walaupun lebih dari sepertiga, ahli waris mengizinkan, ya udah. Ya, karena itu hak ahli waris, ya, hak ahli waris. Nah, sepertiga itu, ya, boleh batasan maksimalnya sepertiga. Ya, lebih dari sepertiga itu hak ahli waris. Karena tadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW, al-thuluth wa thuluthu kathir al kabir. Ya. Nah, tuh kemudian diridhoi siapa Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mewasiatkan sepertiga hartanya untuk disedekahkan. Walaupun ternyata kemudian beliau tidak jadi meninggal ya. Karena beliau ya ini pelajaran buat kita. Ketika merasa kita akan meninggal, ya udah wasiat sampaikan. Ya, walaupun kemudian ternyata tidak meninggal seperti kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, karena ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas itu ternyata jadi panglima perang ketika perang di Irak ya. Perang Qadisiyah beliau jadi panglimanya setelah Rasulullah wafat bahkan di masa kekhalifahan. Nah, walaupun sudah mewasiatkan, ini jadi pelajaran juga buat buat kita. Nah, jadi ketika misalnya mewasiatkan nanti tanah itu buat nanti ya wakaf diwakafkan kebun itu kebun kelapa buat ini misalnya buat Askar Kauni misalnya itu diwakafkan lah buat wakafnya wakaf produktif ya. Biarannya pahalanya terus mengalir setelah saya wafat nah berakal sehatnya masih seger ya ada harta wasiatkan ada harta wasiatkan ya misalnya atau sekarang disedekahkan juga bisa cuma tinggal wasiatkan ini cuma ya tadi syaratnya jangan beli sepertiga ya karena masih ada juga untuk ditinggalkan ya kecuali pun ahli warisnya ternyata kaya dan semuanya untuk disedekahkan untuk diwakafkan nah itu boleh ya asal ahli waris tadi ridho ya kan belum tentu juga kaya tapi merelakan haknya ya belum tentu juga ya gitu jadi ya tadi syaratnya wasiat itu bukan untuk ahli waris. Rasulullah mengingatkan la wasiat ahli waris. Nah, kemudian
batasan maksimalnya sepertiga. Kalaupun lebih dari sepertiga, nah nanti ditanya kepada ahli warisnya, boleh tidak. Kalau ahli waris bolehkan, maka dilaksanakan seluruhnya. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan apa? Warisan. Apa? Wasiat ya, nah, wasiat. Ya, terkait dengan wasiat tadi, ya, Rasulullah sudah mengingatkan untuk tidak ahli waris dan maksimal sepertiga. Nah, baik. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan ya muncul. Nah, kok waris apa wasiat urutan keempat, ya. Hutang kok di urutan didahulukan dari wasiat, ya. Karena memang Rasulullah juga ingatkan ya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yunqadha anhu. Di riwayat Ahmad ya. Jiwa seorang mukmin itu tergantung, masih menggantung, belum selesai, ya. Masih eh, belum dilanjutkan prosesnya, ya. Tergantung gara-gara apa? Hutangnya sampai ditunaikan. Nah, ini kan masalah hutang ini memang berbahaya ketika sudah meninggal ya. Mujahid saja, orang yang meninggal jihad fisabilillah juga bisa terhalang untuk menikmati ya nikmat kubur ya kalau masih punya hutang. Nah, maka penting itu ya untuk menunaikan memperhatikan hutangnya. Nah, kenapa ya pada ayat di surat An-Nisa mimba di wasiyati yusa biha audainin ya. Di ayat ini urutannya wasiat dulu baru hutang ya. Jadi pembagian warisan itu ya setelah ya apa wasiat ditunaikan ya atau hutang. Jadi diurut-urutannya wasiat dulu baru hutang. Nah, ini di ayat itu seperti itu jadi loh. Ini Pak Ustadz kok ngurutannya utang dulu baru wasiat, tapi di ayat urutannya ya wasiat dulu audainin atau kemudian hutang. Urutan hutang itu setelah wasiat di ayat ini. Nah, dia bisa kita jawab ya. Para ulama ya menyebutkan ya. Kenapa disebutkan wasiat dulu ya? Agar ya wasiat itu menjadi perhatian ya. Agar diperhatikan oleh ahli waris ya. Jangan sampai buru-buru dibagikan. Dilihat ada wasiat enggak ya. Ya. Kemudian salah satu riwayat juga dari Ali bin Abi Thalib yang beliau mengatakan innakum latangra'una hadhil ayah min ba'di wasiyati yusa biha aw dain ya. Kalian baca ayat ini nih min ba'di wasiyati yusa biha aw dain ya. Urutannya wasiat kemudian hutang ya. Beliau kemudian melanjutkan kata Ali bin Abi Thalib karena beliau yang lebih paham dari kita ya sahabat Nabi yang membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau melanjutkan wa inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qada bid-daini qabla al-wasiyah. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menunaikan hutang dulu qoblal wasiyah sebelum wasiat ditunaikan. Ya, sebelum wasiat ditunaikan. Jadi maka urutannya di sini para ulama mengurutkan ya hutang dulu ditunaikan, baru kemudian wasiat. Ya, baru kemudian wasiat. Nah, urutan ini tadi yang agak berbeda tadi yang tercatat khilaf itu yang urutan pertama jenazah pengurusan jenazah dulu ataukah hutang yang terkait dengan harta yaitu gadai contohnya ya, yang harta yang tergadaikan dulu. Nah, tapi yang roja wallahu alam tetap pengurusan jenazah ya apalagi kalau misalnya harta yang ditinggalkan itu sedikit ya maka pengurusan jenazah dulu ya biaya pengurusan jenazah pemulasaran jenazah dulu baru kemudian hutang-hutang ya hutang terkait dengan gadai barang yang tergadaikan harta yang tergadaikan selesaikan dulu baru kemudian ada sisa ya untuk pembayaran hutang-hutang yang lain baik hutang kepada manusia ataupun hutang kepada Allah contoh misalnya kafarah ya kafarah atau fidyah dan sebagainya nah, baru kemudian wasiat nah wasiat ditunaikan ternyata ada wasiat nih ada wasiat untuk
diberikan kepada temannya, mungkin teman baiknya, ya, atau diberikan kepada masjid, ya, atau diberikan pada yayasan yang pendidikan dan sebagainya, ditunaikan dulu. Ya, tapi dilihat tadi, ini jumlahnya sepertiga harta atau enggak. Kalau ternyata ini hampir seluruh harta, ya tanya ke ahli waris, mana mau serahkan semua atau cukup sepertiganya saja. Nah, kalau ahli waris bilang ya, enggak apa-apa serahkan semua buat bekal, ya, buat bekal setelah meninggal, ya enggak apa-apa diserahkan. Tapi kalau tidak, udah kalau begitu sepertiganya aja diserahkan, ditunaikan wasiatnya. Nah, sisanya buat yang terakhir, urutan terakhir baru bisa untuk hak ahli waris, yaitu warisan, ya, dibagi sebagai warisan. Nah, ini untuk peninggalan, ya, harta, ya. Kalau misalnya harta yang ditinggalkan itu sedikit, ini perhatikan betul urutannya. Kalau banyak, ya udah urusan jasa udah ada, fulusnya, utang udah ada, ya, wasiat ditunaikan, ya kan masih banyak, nyantai aja, ya. Tinggal warisan belakangan memang. Tapi tetap warisan tetap di belakangan, ya, ditaruh di belakang. Nah, kemudian berikutnya ke yang akan kita bahas adalah rukun pewarisan, ya, rukun pewarisan. Nah, rukun pewarisan, ya, yang namanya rukun itu apa dulu, ya? Rukun pewarisan. Nah, rukun itu apa? Ya. Rukun itu kalau dalam secara bahasa itu sesuatu bagian yang paling kuat, ya. Jadi syai' al-aqwa, ya. Rukun ya secara bahasa. Kalau secara istilah, ya, rukun itu huwa juz'ul mahiyah ay ma la tujad al haqiqatu illa bihi, ya. Sesuatu yang dia adalah bagian inti, ya. Sesuatu yang tidak terwujud hakikatnya kecuali ada dia, ya. Kecuali dengan adanya dia, ya. Nah, misalnya eh, rukun wajah, ya, misalnya apa kulit wajahnya gitu, ya. Kalau tidak ada kulit wajahnya berarti ya bukan wajah, ya. Atau misalnya orang ya ada kepalanya, kalau tidak ada kepalanya bukan orang misalnya. Nah, itu rukun, ya. Berarti sesuatu yang memang harus ada, ya. Kalau itu tidak ada maka hilang hakikat sesuatu itu, ya. Mala tujadul haqiqah illa bihi, ya. Sesuatu yang memang harus ada. Nah, kalau sesuatu tidak ada, maka sesuatu itu bukan sesuatu, ya. Ya, bukan sesuatu, hilang, ya. Hilang hakikatnya, ya. Hilang hakikatnya. Nah, itu namanya apa? Rukun, ya. Rukun. Nah, kemudian rukun pewarisan itu bisa wujud jadi bisa dilaksanakan, ya. Dan bisa jadi adanya penunaian pewarisan itu kalau ada tiga, ya. Ada tiga hal ini, ada tiga hal ini apa? Tiga hal ini terwujud. Kalau ini salah satunya tidak ada, maka udah tidak ada cerita bagi-bagi warisan, ya. Tidak ada cerita bagi-bagi warisan. Nah, yang pertama al-muwarris, ya. Al-muwarris, orang yang mewariskan. Berarti si jenazah, si mayitnya yang meninggal, ya. Ada yang meninggal memang, ada yang meninggal, ya. Nah, maka ini memenuhi satu rukun yang pertama, ya. Kalau tidak ada yang meninggal, ya tidak ada bagi-bagi warisan, ya. Orang yang masih hidup, ya bukan warisan namanya, ya. Hadiah, bagi-bagi hadiah, ya. Bagi hadiah. Nah, kalau ternyata masih ada pembagian-pembagian, maka itu bukan warisan, tapi pembagian hadiah. Jadi rukun yang pertama itu al-muwarris, ya. Orang yang akan mewariskan, orang yang meninggal, ya. Orang yang meninggal. Nah, kalau tidak ada yang mewariskan, ya ada cerita sudah, ya. Kemudian yang kedua al-waris, ya. Ahli waris, ya. Meninggal, ini ada ahli warisnya, anaknya misalnya. Kalau misalnya ada ahli waris, ya udah bisa terjadi, ya, masih ada terwujud rukun yang kedua. Kalau tidak ada ahli waris, tidak ada ahli waris, tidak ada cerita
saling mewarisi. Ya. Ada yang mau memberi, ada yang mau menerima. Kalau ada yang menerima, ya tidak jadi cerita, ya, tidak jadi warisan. Nah, kemudian yang ketiga, hak al-maurud, hakul maurud, ya. Hartanya, harta warisannya, ya. Kalau tidak ada yang dibagi, ya tidak ada pembagian, ya. Ya, jadi ada tiga hal ini ya. Ya. Yang pertama ada orang yang memang mewariskan, dia yang punya harta kemudian meninggal, dan ada yang apa ahli waris yang memang dia berhak mendapatkan warisan. Ya. Kemudian yang berikutnya ada yang memang bisa dibagi. Kalau misalnya tidak ada yang dibagi, ada yang meninggal, ada ahli warisnya, tapi tidak ada hartanya, ya bagi-bagi apa? Ya tidak ada bagi-bagian, ya tidak ada pewarisan. Nah, ini rukun pewarisan. Harus ada tiga ini, ya. Al-muwarris. Nah, jadi memang sengaja eh, karena sampaikan dengan pakai bahasa Arab ya, bahasa Arabnya ya. Karena nanti ada istilah-istilah yang biar apa ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Mungkin nanti akan muncul lagi ya istilah ini. Al-muwarris ya. Al-muwarris orang yang mewariskan. Nah, mungkin sekalian ditulis dalam bahasa Arab ya. Al-muwar al-muwarris ya. Nah, seperti ini. Al-muwarris. Al-muwarris. Nah, nah. Kemudian al-waris ya. Al-waris. Nah, ini. Kemudian ini kalau ini jarang muncul lagi ya. Ini. Tidak apa-apa. Hakul maurus yang diwariskan. Nah, ini rukun rukun pewarisan. Kemudian beralih kita ke syarat ya, ke syarat pewarisan. Nah, ini kan muncul lagi nih. Ya, ada al-muwarisan, al-waris. Nah, syarat ya, syarat pewarisan. Kalau tadi rukun, kalau tidak ada salah satu, ya tidak ada ceritanya sudah. Tidak usah dibahas kelanjutannya. Ya. Nah, sekarang syarat. Ya. Apa itu syarat? Ya. Syarat eh, kalau kita lihat ya syarat itu sebelum sebelum apa ibadah itu dilaksanakan ya. Atau kegiatan itu dilaksanakan ya. Dan mirip-mirip dengan rukun ya. Nah, kalau syarat itu eh, kalau secara bahasa sih tanda ya. Syarat itu secara bahasa itu tanda ya. Kalau secara istilah ya, syarat itu ma yalzam min adamihi al-adam wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam lidatihi. Ya, ini ketika dulu waktu jadi santri ngafalin ini puyeng ya, muter-muter muter-muter ya. Nah, maksudnya apa? Sesuatu ya yang mengharuskan ya tiada ketika ia tak ada ya. Anda ulangi ya, sesuatu yang mengharuskan tidak ada ketika dia tidak ada. Ya. Ini ya, sesuatu yang mengharuskan hilang atau nggak ada ketika dia tidak ada. Nanti mungkin sekalian contohnya, biar terbayang. Nah, contohnya ini, langsung aja contohnya. Sholat. Eh, sesuatu yang itu sholat dengan bersuci. Toharoh. Ya. Toharoh itu syarat sah salat ya syarat apa salat. Nah, ini tadi pengertian dari syarat sesuatu yang mengharuskan tidak ada ketika dia tidak ada ya. Ketika tidak ada suci, tidak punya apa mungkin batalnya, tidak punya toharah, maka tidak ada sholat ya. Jadi ketika orang sholat kalau tidak bersuci, ya sholatnya dianggap tidak ada ya. Dianggap tidak sah adanya sholat itu ya. Ma yalzam min adamihi al adam ya.
Sesuatu yang mengharuskan nggak ada ketika dia ada. Ya. Sesuatu yang mengharuskan tiadanya sesuatu karena dia tidak ada. Nah, tapi ada lanjutannya. Wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam. Ya. Tapi tidak mengharuskan adanya iya, itu harus ada atau tidak ada. Jadi ketika misalnya bersuci, dia punya suci, punya wudhu ya, punya wudhu. Ya. Kalau dia punya wudhu, tidak harus sholat. Berarti boleh mau sholat atau tidak sholat. Gitu ya. Tidak mengharuskan punya wudhu harus sholat dan juga tidak harus sholat. Ya. Agak puyeng deh ini. Ya. Jadi langsung aja kita ya, langsung misalnya. Ya. Wudhu, ya, punya wudhu, ya. Kalau tidak punya apa? Tidak punya wudhu, maka tidak ada sholat atau tidak sah sholatnya. Ya. Kalau punya wudhu, ya, tidak harus mengerjakan sholat. Ya. Juga boleh tidak mengerjakan sholat. Ya. Itu syarat. Kalau rukun kan tadi, kalau misalnya tidak ada ini ya udah selesai masalah. Ya. Kalau ada sebagai pelengkap. Nah, kalau ada maka dia ada. Nah, baik. Itu syarat ya. Syarat sah. Kalau ini ada maka lanjut sah. Kalau tidak ada maka tidak sah. Gitu ya. Itu poinnya. Tapi tidak harus ketika dia ada harus ada ini gitu ya. Harus diadakan. Jadi seperti eh, wudhu punya toharoh ya. Itu ya. Kalau ada toharoh maka bisa sholat. Kalau tidak ada toharoh maka tak sah sholat. Ya. Kalau ada toharoh tidak harus sholat. Gitu ya. Gitu ya. Nah, tuntutan itu syarat. Tapi apa tuh syarat? Ya, syarat pewarisan, ya, yang kalau itu tidak ada maka tidak sah. Ya. Syarat pewarisan itu al-muwarris yang pertama ya, al-muwarris benar-benar telah meninggal. Ya. Ada penjelasannya apa? Ada keterangan benar-benar telah meninggal. Ya. Al-muwarris benar-benar telah meninggal. Siapa al-muwarris tadi? Adalah orang yang akan mewariskan, ya, orang yang akan mewariskan, ya. Orang yang akan mewariskan. Nah, apa tadi ada jawab dari Ustaz? Orang yang akan mewariskan benar-benar telah meninggal, ya. Benar-benar telah meninggal, baik itu meninggal secara terbukti secara depan mata, ya, atau meninggal secara hukum. Ya. Maksudnya benar-benar meninggal ya dokter ngecek ya meninggal dunia, ya. Jadi betul-betul telah meninggal dunia, dinyatakan ya telah meninggal dunia. Atau secara hukum, misalnya orangnya pergi, ya, orangnya pergi tidak kembali, udah lama bertahun-tahun. Nah, kemudian qadhi atau hakim memutuskan ya fulan dianggap telah meninggal, ya, dianggap telah meninggal. Nah, ini biasanya kalau dia perginya ke daerah aman, ya, mungkin pergi untuk cari ilmu, misalnya, kok tidak ada kabar, putus, tidak ada kabar. Nah, itu biasanya diputuskan usia 90 tahun dari tahun kelahirannya. Kalau dia udah 90 tahun, qadhi kemudian memutuskan dari qadhi ya dari hakim. Ya dah fulan dianggap telah meninggal dunia. Nah, gitu. Atau misalnya kalau dia perginya ternyata perang, misalnya jadi relawan, ya, pergi ke daerah perang, ya, ke Gaza misalnya, ya, ke daerah yang konflik ya. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong saudara-saudara kita di Gaza dan Allah Ta'ala hancurkan Zionis ya. Nah, ternyata pergi ke daerah yang seperti itu, misalnya. Nah, maka biasanya itu dihukumi 4 tahun dari terputusnya kabar. Misalnya, udah 4 tahun ini tidak ada kabar dari Fulan ke sana. Nah, ajukan
ke pengadilan, diputuskan bulan sudah meninggal. Nah, ini dianggap meninggal secara hukum. Nah, ini syarat pertama yang betul-betul meninggal. Kemudian yang kedua, al-waris, ya, ahli warisnya yang akan berhak mendapatkan warisan itu masih hidup saat al-muwaris meninggal. Jadi ini mati atau meninggal, terus ini masih hidup, walaupun cuma semenit misalnya, atau cuma sebentar, ya. Maka, ya, ini syarat kedua. Kalau ternyata meninggal duluan, ya tidak jadi ahli waris, ya. Walaupun ahli waris, ya tidak berhak karena sudah meninggal duluan. Nah, kemudian juga jelas ada hubungan pewarisan. Oh ini anaknya, oh ini anak, oh ini ayah, jelas, ya. Ini ayah, ini paman, ini ibu, ya. Hubungannya dengan al-muwaris. Nah, baik. Ini syarat pewarisan. Nah, kemudian berikutnya tentang sebab, ya, sebab pewarisan. Ya. Sebab pewarisan itu, ya, sebab apa namanya? Sebab apa sebab itu sebab? Ya, sebab itu ma yutawassalu bihi ila ghairi. Sesuatu yang mengantarkan ke lokasi lain atau ke tempat lain atau ke sesuatu yang lain. Ya, secara bahasa. Nah, secara istilah ma yalzam min wujudihil wujud wa min adamihil adam lidatihi. Ya. Sesuatu yang kalau dia ada maka jadi ada, kalau dia tidak ada maka tidak ada. Gitu ya. Itu sebab. Ya. Beda dengan ya, syarat tadi. Syarat tadi kan kalau ada tidak harus ada. Kalau ini kalau ada ya ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Gitu ya. Nah, jadi kalau ini tidak ada, dah selesai, tidak ada. Ya, ini menjadi sebab kalau misalnya adanya ini maka bisa orang mendapatkan warisan. Ya. Nah, sebab warisan itu ada tiga yang disepakati, yang muttafaq. Ya, yang muttafaq itu ada tiga, yaitu karena sebab nikah, karena sebab wala, karena sebab nasab. Ada satu sebab yang ikhtilaf yaitu baitul mal. Ya. Artinya baitul mal itu bagi yang berpendapat bahwasanya bisa menjadi apa ahli waris, ya, baitul mal itu karena baitul mal. Tapi kalau Imam Syafi'i mensyaratkan kalau baitul mal itu kalau tertib administrasinya, manajemennya, maka itu berhak. Maksudnya bisa menjadi sebab pewarisan. Dan misalnya Askar Kauni punya lembaga, ya, yang mengelola itu, ya, dan manajemennya bagus. Ya, ini memenuhi syarat Imam Syafi'i boleh. Ya, kalau ternyata orang meninggal, ya, tidak punya apa ahli waris dari sebab nikah, ya, misalnya tidak punya suami, ya, atau wala, misalnya tidak apa namanya tidak punya, dia bukan mantan budak, ya, atau karena sebab nasab, tidak punya anak, tidak punya, pokoknya tidak ada saudara sedikit pun, maka nah baitul mal ini yang, ya, di menanggung, ya, maksudnya yang diserahi untuk mengelola harta warisannya. Nah, tapi itu khilaf tadi para ulama. Nah, nah, yang pertama nikahnya. Nah, nikah itu ya kita tahu lah nikah. Nikah itu dan akad akad sah, ya. Akad qabil tu nikah syarat-syaratnya terpenuhi, ya, dan juga rukun-rukunnya terpenuhi. Ya. Kalau tidak ada syaratnya tidak terpenuhi, misalnya tidak ada saksi, nikah hanya berdua, tidak ada saksi, ya, ada wali tapi tidak ada saksi, ini fasid, ya. Maka tidak juga menjadi sebab pewarisan, ya. Atau nikahnya batil, ya, ya, nikahnya batal, ya, nikahnya tidak sah, ya, nikahnya tidak sah, maka juga tidak eh, menjadi sebab waris, ya. Statusnya suami tapi tidak, ya, karena misalnya salah satu rukunnya tidak terpenuhi, ya, contohnya menikahi wanita non muslim, ya, misalnya wanita non muslim, wanita apa muslimah menikahi non muslim misalnya, nah, maka ini tidak saling mewarisi, ya, tidak saling mewarisi. Terus kalau misalnya udah cerai gimana? Kalau telah cerainya cerai masih nunggu masa iddah, ya, maka masih bisa mewarisi, ya. Nah, kalau misalnya cerainya tolak bain sudah 3 kali, ya, cerainya, ya, syaratnya dalam kondisi sehat, maka ini tidak mewarisi.
Kalau sudah cerai bain, sudah selesai masa iddahnya, juga tidak selesai masa iddah kok meninggal, ya, maka tidak, mantan istri tidak mewarisi. Kalau misalnya masih masa iddah kok meninggal, ya, maka si istri yang baru dicerai masih bisa mewarisi. Atau istri yang meninggal, maka bisa saling mewarisi. Nah, ini maka apa syarat nikah, baik dalam nikahnya harus benar, sah, ya. Kemudian juga misalnya masih dalam kondisi menunggu, ya, menunggu karena dicerai, ya, maka masih dengan syarat tadi. Kalau misalnya rojai, masih masa iddah, masih bisa menerima warisan, masih punya hak untuk mendapatkan warisan. Kemudian wala ini ya mantan budak, ya, maksudnya mantan, misalnya Abu Bakar Siddiq memerdekakan Bilal, ya, sahabat Bilal. Nah, maka Abu Bakar Siddiq menjadi, ya, wala bagi apa? Apa namanya? Al orang yang memerdekakan, ya, orang memerdekakan Bilal bin Rabah. Nah, maka ketika Bilal meninggal dunia, maka Abu Bakar Siddiq berhak mendapatkan warisan, tapi kalau, ya, tidak ada lagi atau masih ada sisa harta, tidak ada lagi asabah misalnya, maka Abu Bakar Siddiq itu masih masih dalam daftar ahli waris, masuk daftar ahli warisnya Bilal, karena Abu Bakar Siddiq yang memerdekakan Bilal radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian nasab. Nah, kalau nasab, sebab nasab ini hubungan darah, anak, ya, orang tua, ya, kemudian paman. Nah, nasab ini ada tiga, ya, biasanya ada, nanti ada akan muncul fara', ya, far'ul waris, ya. Bahasa Indonesia saja, ya, far'ul waris, fara', far'un, ya, far'ul waris, ya, ada far'ul waris, ya, yaitu cabang, ya, dalam bahasa Indonesia, ya, artinya, ya, fara', ya, jadi yang ke bawah anak, ya, anak laki-laki, anak perempuan itu fara', cucu, ya, anaknya anak dan seterusnya itu fara'. Nah, kemudian yang kedua asl, ya, aslul waris. Ini ke atas. Ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya itu asl. Kemudian yang ketiga, hawashi. Ya, hawashi. Nah, hawashi ini yang ke samping. Saudara, kemudian saudaranya ayah, paman, berarti, ya. Dan anak-anaknya. Anaknya saudara, berarti saudara, anaknya saudara. Itu hawashi. Kemudian saudaranya ayah, berarti paman, ya, dan anak-anaknya paman. Itu masuk kelompok hawashi. Mereka lah ahli waris. Nanti akan lebih detail lagi insya Allah setelah pembahasan ini. Ya, mungkin pertemuan yang akan datang membahas tentang ahli waris, ya. Jadi ini ke bawah, ke atas, dan ke samping. Nah, nasab, secara hubungan darah, ya. Ya, kalau persusuan tidak. Ya, nasab, ya, karena sebab nasab. Baik, yang terakhir tentang penghalang pewarisan. Ya, penghalang pewarisan itu yang pertama perbudakan. Karena tadi wala, maka jadi sebab. Nah, kalau budak, ya, tidak dapat warisan. Ya. Kalau statusnya masih budak, maka tidak dapat warisan. Ya. Jenis budak apapun yang sempurna. Ya. Kalau kecuali kalau misalnya dia budaknya statusnya masih setengah, ya, karena mungkin masih nyicil, atau dimerdekakan setengahnya oleh tuannya. Kamu saya merdekakan setengahnya aja, sisanya kamu bayar misalnya. Nah, itu namanya muba'ad, sebagiannya, sepertiganya, setengahnya mungkin. Nah, ini yang berpendapat seperti itu Imam Ahmad bin Hambal, ya. Beliau berpendapat bahwa ini dapat, kalau misalnya dia setengah merdeka, ya udah dapat setengahnya. Setengah dari orang orang merdeka, dapat bagiannya. Dan juga dia menjadi penghalang bagi yang lain, ya setengahnya saja. Gitu, ini perbudakan. Kalau perbudakan secara sempurna menurut selain Imam Ahmad, ya, itu dapat warisan. Kalau dia statusnya menjadi budak. Kemudian yang kedua pembunuhan. Al-qatil la yaris. Orang yang membunuh tidak dapat warisan. Misalnya dia membunuh ahli waris, membunuh muwaris misalnya. Dia tidak sabar pengen mengambil harta, dia bunuh ayahnya. Ya. Naudzubillah, ya. Nah, maka gara-gara dia membunuh, terhalang dapat warisan. Ya. Manis tak jalan awanihi uqiba bihirmanih. Ya. Pada siapa yang terburu-buru dari waktunya, maka dia mendapatkan ukubah, ya,
mendapatkannya, mendapatkan karena terhalang, karena melakukan karena ini membunuh, ya, membunuh al-muwaris, maka dia tidak mendapatkan hak, itu pembunuhannya. Ya. Nah, pembunuhan yang misalnya kalau pembunuhan karena memang dia jadi algojo, maka ini tidak menghalangi. Ya. Ya, jadi pembunuhan yang mengharuskan adanya kafaroh, diat, itu yang menghalangi. Ya. Contoh membunuh sengaja, ya. Atau membunuh tapi tidak sengaja, ya. Lempar ini, kena bapaknya meninggal. Ya. Atau misalnya lagi lempar ternyata di bawah ada bapaknya kena meninggal. Ini juga kafarah. Ini juga menghalangi pewarisan. Ya. Nah, yang tidak menghalangi pewarisan, dia membunuh gara-gara tuntunan hukum dia sebagai algojo. Algojo ternyata yang dia bunuh, yang dia ini adalah bapaknya, dan ini tidak menghalangi. Ya, yang menghalangi tadi, yang sengaja, yang gara-gara salah atau gara-gara salah sangka. Nah, itu menghalangi pewarisan. Ya. Ada kejadian juga, misalnya dia masang alat pembunuh maling misalnya. Ternyata kena bapaknya. Nah, ini terhalang nih. Ya. Kafaroh dia harusnya. Ya, bayar kafaroh. Ya. Terhalang mendapatkan warisan nih kalau seperti ini. Nah, gitu. Kemudian perbedaan agama. Ya, beda agamanya. Nah, perbedaan agama muslim dengan non-muslim. Ya, ini yang pasti. Ya, yang pasti sudah. Orang muslim dengan non-muslim. Tapi yang non-muslim ini apakah saling mewarisi? Nah, ini khilaf ulama. Mungkin tidak usah dibahas. Ya, khilaf ulama. Ada yang berpendapat, ya, yang penting sama-sama Kristen saling mewarisi. Ya, ada yang berpendapat Kristen dengan Hindu, nah, saling mewarisi. Ada yang mengatakan tidak saling mewarisi. Nah, itu detailnya di pembahasan fikih ya. Yang kita yang pasti al-Muslim la yarithul kafir. Ya. Wal kafir, ya, la yarithul muslim. Tidak saling mewarisi. Ya. Orang yang meninggal itu kafir, yang muslim tidak dapat. Orang yang meninggal itu kafir, yang muslim tidak dapat. Ini perbedaan agama. Cuma kalau misalnya anaknya itu sebelum pembagian warisan, para ulama beberapa seperti ini ya. Kalau misalnya sebelum dia dibagi warisannya ternyata dia masuk Islam, maka boleh dikasih. Ya, dikasih ya sebagai apa ya, bentuk takliful qulub, ya, targhib juga buat dia dalam masuk Islam, udah masuk Islam, ya, udah dikasih juga, ya. Nah, ini adalah penghalang penghalang warisannya, perbedaan agama, ya, yang ketiga. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Kalau udah waktunya udah habis ya Ustaz, ya. Udah Ya, Ustaz. melewati waktunya, Pas. udah 33 ya, pas, Masya Allah. Bilang. Nah, baik, itu mungkin sana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dipahami, ya. Nah, silakan Ustaz Atif. Ya baik. Syukran jazakallah khairan Arifin Abah Jawi atas pemaparannya. Selanjutnya 10 menit ke depan kita tanya jawab. Silakan. Ya, ini ada Mas Ramus Saputra. Silakan. Jika ada yang ditanyakan. Yang ingin bertanya angkat tangan ya. Nanti saya yang tuju. Saya. Ya, ini angkat tangannya Bu ya. Ada raise hand. Yang pertama Saya nggak kelihatan. Ya. Nanti setelah Mas Ramus baru Umi Fatimah. Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah khair untuk ilmunya pagi ini. Mungkin tadi agak sedikit telat saya masuk, Ustaz. Mungkin ada yang terlewat. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Ini di keluarga sendiri kebetulan. Jadi nenek saya itu, Ustaz, ada 3 anak. 3 anak. 2 anak laki-laki itu 1 ibu, 1 bapak. Dan 1 anak perempuan itu yang paling kecil itu 1 ibu beda bapak, Ustadz. Nah, pertanyaannya nih, Ustadz, ini nenek hampir ya yang saya tahu, Ustadz, yang saya tahu itu bahwa harta yang ada sekarang itu hasil jeripayah nenek saya dulu, Ustadz. Karena waktu itu ceritanya katanya kakek saya itu ya tidak punya gitu, Ustadz, tidak punya.
dan tidak lama juga menikah, cuman beberapa tahun saja menikah gitu, lahirlah dua anak laki-laki tadi, Ustaz. Nah, yang pertama Ustaz pengen saya tanya, mohon izin Ustaz. Ini satu orang anak yang laki-laki ini yang paling tua, Ustaz, itu sudah meninggal, Ustaz, anaknya, Ustaz. Nah, tetapi memang yang kakak dari bapak saya ini, Ustaz, punya anak juga. Nah, pertanyaannya apakah nanti ketika nenek saya meninggal, Ustaz, itu tetap mendapat bagian warisan, Ustaz, yang mungkin nanti diwakilkan oleh anaknya, dalam hal ini berarti cucu nenek saya, Ustaz. Mungkin itu dulu, Ustaz. Yang kedua saya kelewat lupa pertanyaannya. Mungkin itu, Ustaz. Ya, Jazakallah khair untuk ya. jawabannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Mantu diperjelas dulu Ustaz ya, pertanyaannya. Tadi misalnya neneknya belum meninggal. Nenek belum meninggal, Ustaz. Oh ya, Alhamdulillah. baik. Hmm. Baik. Ya seperti tadi, syarat mewarisi itu kan eh, betul-betul masih hidup orang yang akan mewarisi. Si nenek al-muwaris yang rencananya jadi al-muwaris yang akan mewariskan itu, beliau harus meninggal dulu baru bisa ada namanya proses saling mewarisi. Kalau sang nenek masih hidup ya tidak ada ceritanya. Ahli warisnya meninggal duluan ya berarti tidak berhak, sudah tidak berhak. Ya. Ya karena masih sudah meninggal duluan. Justru si nenek dia kemungkinan malah dapat warisan dari yang meninggal duluan. Ya, ya kalau tidak ada yang menghalangi ya nanti insya Allah detailnya akan di belakang. Kalau tidak ada yang menghalangi maka bahkan sang nenek ini ahli waris yang berhak mewarisi dari yang sudah meninggal duluan. Gitu. Jadi syaratnya yang nenek mohon maaf ya. Contoh di kasus ini ya. Baik, Ustaz. Nah, nenek meninggal dulu baru bisa dibagi warisannya. Ya. Kalau neneknya belum meninggal ya tidak ada cerita waris mewarisi. Ya. Kalau ahli warisnya meninggal duluan sebelum neneknya meninggal, ya berarti ahli waris itu ya sudah terputus karena sudah meninggal. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz, Gitu ya, untuk Kum. Nah, ya, informasinya. Kum. Coba, misalnya neneknya meninggal itu saat. Tadi kan Mas Rams tanya siapa tadi, apakah yang ini dapat warisan atau enggak, gimana gitu. Misalnya neneknya meninggal, ya, misalnya. Ya, kalau adanya meninggal, ceritanya jadi panjang ini Ustaz. Jadi Maksudnya munasakhat jadinya nanti nanti. siapa saja yang akan dapat secara ringkas. Ya, itu mungkin nanti di bab munasakhat aja. Sekarang jangan pusing dulu lah. Siap, Ya Ustaz. benar, masalah nenek kakek ini agak rumit saja di masalah ilmu waris. Anda Ya, ingat sekali itu. ya Jeda munasakhat panjang itu satu hal, jeda satu munasabah papan ini. tulis pembahasannya. Betul, betul, betul. Nah, Gitu. Itu Mas Rams, insya Allah nanti di pembahasan berikutnya diikuti terus. Nanti kita akan karena banyak belum terjadi ya. detailkan. Intinya adalah yang penting selama masih hidup nggak ada pewarisan. Nunggu si warisnya ini jadi mayit ya, baru ada pewarisan. Selanjutnya Umi Fatimah silakan jika ingin ada yang ditanyakan. Atau yang lain, jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Kita punya waktu sekitar 2 atau 3 menit lagi. Ya, Udah silakan. masuk? Sudah Mi, sudah. Iya, gini Bismillah ya, Ustaz. Assalamualaikum. Ini Hmm. masalah anak di luar nikah. Kan katanya kalau anak di luar nikah itu tidak dapat warisan ya Ustaz ya kalau bapaknya meninggal atau ibunya. Nah, ini kalau anaknya itu cuma satu-satunya anak di luar nikah itu bagaimana? Apakah dia mendapatkan? Terus Nah, warisnya itu kemana jatuhnya gitu? Kalau misalnya bukan ke anaknya gitu. ya. Ya, terus yang kedua, ini Ustadz masalah pembagian warisan. Bagaimana kalau pembagian warisan itu dibagikan oleh anak yang paling tua dan dia itu karena harta itu sedikit, yang Ustadz kan tadi ya dikatakan, terus dibaginya itu bagaimana dia? Nah itu yang berdosa itu siapa gitu? Karena kata dia kalau dibagi laki-laki dapat 1/2, perempuan dapat setengah, itu kasihan yang perempuan terlalu sedikit katanya. Jadi dibagi rata, itu bagaimana Ustaz? Itu keadilan katanya. Jadi yang berdosa yang menanggungnya siapa? Gitu Ya. Ustaz, itu cukup. Nah, baik. Jazakallah khairan umum. Terus pertanyaan. Yang pertama tadi terkait dengan anak di luar nikah. Ya, ini juga musibah di tengah-tengah kita. Banyak di antara
tetangga kita, bahkan mungkin kerabat kita yang seperti itu ya, terkena musibah seperti tadi. Nah, tapi memang kenyataannya secara hukum ya, ya terlepas dari khilaf yang terjadi itu ya, nah, memang ketika orang itu menikah dan sudah hamil, ya sebenarnya pernikahannya itu tidak sah. Ya, ini menurut satu pendapat yang ya, kami anggap itu rajih ya, tidak sah. Nah, kemudian anak yang dikandung itu tidak dinasabkan ke ayahnya, ayah biologis ya, ke ayah biologis. Ya. Karena kan dianggap pernikahannya tidak sah. Ya, dianggap pernikahannya tidak sah. Maka tidak dinasabkan secara nasab ya, ke ayah biologisnya. Walaupun secara biologis dicek DNA ya sama ya karena kan dari darah dia. Nah, nah konsekuensinya ketika anak ini ya tidak punya hubungan nasab dengan ayahnya, maka sang ayah yang menikahi ibunya, orang yang menikahi ibunya kita jangan kita pakai istilah ayah ya. Orang yang menikahi ibunya ini tidak bisa menjadi wali, ya. Tidak bisa menjadi wali bagi sang anak si anak ini. Kalau anak ini perempuan ya. Nah, kemudian tidak saling mewarisi karena tidak ada hubungan nasab, ya, tidak ada hubungan nasab. Hanya dengan ayahnya saja, ya, hanya dengan ayahnya saja. Nah, kalau si orang yang menikahi ibunya ini meninggal, ya ahli warisnya si ibu, istrinya. Ya. Misalnya A dengan B ini hamil duluan misalnya. Kemudian dinikah oleh A. Ya. Lahirlah C. Nah, C dengan A tidak ada hubungan nasab. Ya. Ketika A meninggal, maka ahli warisnya siapa? Ya si B ini, eh, istri yang dia dinikahi tadi. Tapi karena tadi pernikahan awal tidak sah, karena dalam kondisi hamil, diulang nih nikahnya. Ya, diulang pernikahannya agar sah suami istri. Kalau enggak, nanti akan seterusnya zina. Ya, enggak sah karena enggak sah pernikahannya. Nah, kalau udah nikah, diulang nikahnya, ketika kalau sudah lahir anaknya, ya, udah sah, maka kan A dengan B ada hubungan nikah, sebab nikah tadi. Ya. Maka ketika A meninggal, B mewarisi. B meninggal, A mewarisi. Nah, B meninggal, si istri yang meninggal, misalnya B meninggal, A mewarisi, dan C, A-nya juga jadi ahli warisnya si ibu. Ya, ada hubungan kalau dengan ibunya. Ya, kalau ada hubungan dengan ibunya. Nah, itu yang pertama. Ini bisa dipahami Umi ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan pembagian warisan yang tidak ya sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan Rasulullah SAW perintahkan, ya itu tidak boleh. Ya, tidak boleh dilakukan. Ya. Maka siapa yang dosa ya yang punya inisiatif dan yang menjalankan ya. Berarti anak pertama tadi yang punya inisiatif kemudian dia tidak apa namanya mengesampingkan itu ya, maka ini tidak dialah yang berdosa ya, punya inisiatif ya. Nah, itu hak kecuali gini Umi ya. Misalnya semuanya ridho ya, semuanya anak punya hak setengah di situ. Saya punya hak sepertiga di situ. Saya punya hak seperenam di situ. Cuma kemudian ya bagian saya ikhlaskan untuk dikumpulkan ya, untuk dikumpulkan kemudian dibagi rata. Nah, misalnya kan saya berniat sedekah untuk saudari saya. Nah, ini beda cerita ya. Kalau misalnya dari awal dia sudah tahu bagian antum sebenarnya setengah, bagian ini sepertiga, bagian ini seperenam ya. Nah, gitu. Tapi tidak ada pemaksaan ya, harus tarodi. Ya, tidak boleh paksa ini. Saya atur, saya bagi aja. Ya, biar adil. Nah, emang antum lebih adil dari Allah. Ya. Allah yang paling adil. Anda jangan merasa pintar. Ya. Jangan merasa melihat tahu keadaan. Allah Maha tahu. Ya. Bagiannya sekian, sekian, sekian sudah. Nah, baik. Maka ya tadi, jangan sampai mengesampingkan hukum Allah. Ya, jadi jelaskan dari awal. Secara hukum Allah, antum ini dapat setengah, ini dapat seperenam, ini dapat sepertiga. Nah, karena ya saudari kita dalam kesusahan, ya cara yang baik, ya dah antum di setengah, ini dah antum mau sedekah berapa ke saudari, itu lebih baik. Ya, udah jadi haknya dia, sudah jadi haknya si anak yang dapat setengah, sudah dapat seperenam, sepertiga dan sebagainya. Nah, silahkan antum mau berapa sedekahnya. Nah, atau misalnya dengan kesepakatan bersama anak dijelaskan tapi jelaskan dulu ya bagian antum menurut Allah Ta'ala sekian 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 sekian
Gimana kalau misalnya bagian antum itu kita bagikan juga nih. Asal syaratnya tarodi. Syaratnya ridho, ya. Syaratnya ridho. Orang yang bagiannya itu dibagi, bagiannya itu diambil itu syaratnya ridho, ya. Ya. Tapi memang agak sulit yang ridho dalam hati, ya. Harus betul-betul dinyatakan, iya, tidak apa-apa dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya langsung aja dari sini aja. Kalau misalnya dengan pembagian waris perempuan dapat setengah, ya, ini adalah ini menyalahkan Allah, kafir karena dia menghalalkan apa yang Allah Taala perintahkan. Ya. Tapi kalau dengan cara tadi, ya Allah Ta'ala itu maha adil, sudah membagikan seperti ini, bagian bulan A, bagian bulan sekian, ya, maka mari kita bantu saudari kita. Mari bantu, karena memang dalam kondisi ekonomi mungkin tidak, antum sudah kaya, antum tidak perlu dapat bagian misalnya. Nah, lihat kondisi seperti itu. Tapi harus seperti tadi yang sudah kita sampaikan, ya, Allah Ta'ala sudah perintahkan. Gitu. Kalau tetap, jadi kasusnya tidak serta-merta langsung berdosa ya. Lihat prosesnya. Nah, lihat prosesnya. Nah, baik. Seperti itu mungkin wallahu alam. Iya. Menurut Baik. Alhamdulillah. Untuk sementara pertanyaan cukup, nanti bisa disampaikan, ada yang tanyakan disampaikan saja di grup. Nanti ditampung, nanti di pekan yang akan datang akan dijawab oleh Ustaz Arifin. Jadi pertanyaan itu ditampung saja, tidak dijawab di grup. Ustaz Arifin juga banyak kegiatan gitu saja. Jadi ini dijawab dari tunggu yang lain. ya mungkin gini ya. Pertemuan pekan depan itu mungkin kita menguatkan sesi 1 dan sesi 2. Jadi biar kuat karena pembahasan selanjutnya ini agak pelik, nanti udah mulai masuk haknya laki-laki berapa, terus per berapa. Itu kalau landasan awalnya nggak kuat, bingung juga nanti akhirnya. Jadi mungkin pekan depan kita akan meroja sedikit sama tanya jawab sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk selama sepekan di grup gitu saja. Ya, betul, Nah, betul. Kalau gitu. Jadi untuk kali pagi, iya. Jadi alhamdulillah untuk pagi ini kita tuntaskan dulu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat kita semua, dan kami dari Askar Kauni titip pesan kepada seluruh jamaah yang ada di sini. Yuk sebarkan lagi linknya nih. Ajak kerabat, sanak, teman pengajian atau siapapun, ajak. Bilang ke mereka, ini masih awal loh. Besok masih bahas yang awal. Jadi kita bisa terus banyak mendakwahkan saudara-saudara dan teman-teman kita. Itu ayah bunda sekalian. Terima kasih kepada Ustaz Arifin Saifullah Bajawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum dan memberikan keberkahan kepada antum dan keluarga. Dan juga terima kasih kepada seluruh hadirin, pada Mahat, pada asatidz yang hadir juga pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Itu mari kita tutup dengan hamdalah dan waktu majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah nanti biasa modulnya akan kami sharing. Mudah-mudahan sih nanti pekan-pekan berikutnya modulnya juga udah siap semua. Jadi bisa buat catatan-catatan. Silakan diberi aja sendiri. Semua yang kami berikan di Askar Kauni itu gratis. Modulnya, videonya silakan digunakan untuk kepentingan dakwah. Begitu ya bunda sekalian, saya tutup. Saya Ardi Kusma Putra, pamit undur diri dari kajian ini, dan terima kasih lagi untuk semuanya. Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arifin, jazakallahu khairan. Yakilah Ustaz, yakilah. Ya.